Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah yang Maha Ghafur, karena pada kesempatan pertemuan keempat kali ini kita bisa bertatap muka secara online dalam acara perkuliahan fikih muamalah, akad tabarru atau akad pinjam meminjam. Kita definisikan dulu apa itu ariyah. Ariyah menurut bahasa adalah saling mengganti atau at-tanawul, saling beredar atau at-tanawul. Sedangkan menurut istilah adalah kepemilikan manfaat secara utuh, tamlikul manafi majanan, atau kebolehan memanfaatkan barang dan zat barang tersebut tetap utuh, ibahatul intifa ma'a baqa'i ainihi. Dalil hukum ariyah pertama bersandar pada Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Lalu surat Al-Maun ayat 7, wa yamna'unal ma'un. Kemudian yang kedua hadis, di antaranya hadis yang berkenaan Rasulullah pernah meminjam beberapa baju pada saat perang Hunain. Hadis riwayat Abu Daud dari Umayyah bin Safwan. Dalam hadis yang lain diterangkan Rasulullah pernah meminjam kuda. Selanjutnya hadis yang kedua, di antaranya hadis yang menyatakan tangan bertanggung jawab atas apa yang seorang ambil, ia mengembalikannya. Hadis ini berkenaan dengan seorang peminjam harus mengembalikan barang yang ia pinjam. Kemudian dalil hukum ketiga adalah ijma. Ijma berkenaan dengan bahwa kaum muslimin sepakat bahwa ariyah hukumnya diperbolehkan. Lalu akal yang keempat, dalil akal kaitannya dengan masalah ariyah ini untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maksudnya seorang peminjam terpenuhi kebutuhan hidupnya karena dia berhasil memanfaatkan barang tersebut dari tangan peminjam. Kemudian seorang peminjam pun merasa tertolong dengan adanya pemberian pinjaman tersebut dari yang meminjamkan, dan yang meminjamkan pun yang meminjamkan barang pun berjasa atau berderma, bersukarela, sehingga dia disenangi oleh saudara atau temannya telah meminjamkan barang. Lalu hikmah ariyah. Apa itu hikmah ariyah? Di antaranya memperkokoh kasih sayang di antara sesama manusia. Kedua, menumbuhkan keutamaan rasa simpati di antara sesama manusia. Kasih sayang, rasa simpati di antara sesama manusia terjalin dengan kokoh, tumbuh, sehingga tidak ada permusuhan, tidak ada percekcokan, tidak ada pertengkaran. Dengan adanya ariyah ini, kasih sayang dan rasa simpati tertanam dalam diri manusia. Kemudian rukun dan syarat ariyah. Rukun dan syarat ariyah, rukunnya ada 4. Pertama, pihak yang meminjamkan barang atau mu'ir.
yang kedua peminjam atau musta'ir, yang ketiga barang yang dipinjamkan musta'ar, yang keempat ijab qabul atau syikat. Kemudian yang berkenaan dengan syaratnya, syarat yang berkaitan dengan peminjam, syarat yang berkaitan dengan yang meminjamkan mu'ir, berakal, dan yang lainnya masih banyak. Musta'ir, syarat yang berkenaan dengan musta'ir, peminjam, berakal juga, dan yang lainnya. Kemudian musta'ar, syarat yang berhubungan dengan barang yang bisa yang dipinjamkan, diantaranya bisa dimanfaatkan dan lain-lain. Dan syarat yang berhubungan dengan syigat, ungkapan yang menunjukkan keridoan. Silakan mahasiswa untuk lengkapnya baca referensi yang berkenaan dengan rukun dan syarat ini. Lalu kita bahas macam-macam ariyah. Macam-macam ariyah, yang pertama diantaranya ariyah yang dibatasi waktu dan manfaatnya. Contohnya, seseorang meminjamkan mobil kepada temannya selama 3 hari untuk membawa keluarganya keluar kota. Nah, waktunya 3 hari, manfaatnya untuk apa? Mengangkut anggota keluarganya keluar kota. Kemudian ariyah yang dibatasi waktunya tapi manfaatnya tidak. Contohnya seperti seseorang meminjamkan mobil selama 3 hari, tapi dia tidak membatasi untuk apa manfaat mobil tersebut, apakah untuk mengangkut orang atau keluarganya atau mengangkut barang. Dipersilahkan kepada peminjam manfaat barang mobil tersebut untuk apa saja. Kemudian yang ketiga, ariyah yang tidak dibatasi waktunya tapi manfaatnya dibatasi. Contohnya, dia meminjamkan mobil kepada temannya, tidak dibatasi waktunya. Artinya kapan saja ia mengembalikan mobil tersebut kepada pemberi pinjaman, tapi manfaatnya dibatasi. Artinya mobil itu hanya untuk mengangkut orang, bukan selainnya. Kemudian selanjutnya ariyah yang dibatasi oleh pekerjaan. Contohnya, seseorang meminjamkan mobil kepada orang lain untuk memindahkan perkakas barang yang ada di rumahnya kepada tempat tinggal yang baru. Mungkin di sini maksudnya mobil khusus yang bisa mengangkut barang. Selanjutnya, ariyah yang tidak dibatasi oleh pekerjaan atau waktu. Seseorang meminjamkan mobil kepada orang lain untuk apa saja. Mobil tersebut tidak dibatasi, apakah untuk mengangkut barang, perkakas rumah tangga atau yang lainnya, atau apa saja. Begitupun tidak dibatasi waktunya, kapan dia harus mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman. Yang terakhir, ariyah yang dibatasi oleh waktu tertentu. Contohnya, ia memberi pinjaman manfaat tanah kepada tetangganya untuk menanam tanaman apa saja, sampai tanaman tersebut berbuah lalu dipetik. Dibatasi waktunya tersebut. Dalam hal ini contohnya sampai tanaman tersebut berbuah kemudian bisa dipetik. Lalu apa itu sifat ariyah? Ariyah termasuk akad ghair lazim, artinya akad yang tidak mengikat kedua belah pihak. Sebaliknya, akad lazim, akad yang mengikat kedua belah pihak. Karena ariyah termasuk akad ghair lazim, maka mu'ir yang memberi pinjaman diperbolehkan kapan saja membatalkan atau mengambil barang tersebut dari tangan musta'ir karena ia sendiri mau memanfaatkannya. Dalam hal keadaan demikian, si musta'ir tidak boleh menahan barang tersebut karena mu'ir akan memerlukan barang miliknya.
Selanjutnya yang berakhirnya akad Arya. Yang pertama, masa yang telah ditentukan berakhir khusus Arya Muqayyad. Contohnya tadi, lalu mu'ir, pemberi pinjaman, menarik atau mengambil barang yang dipinjamkan. Karena dia perlu, maka dia mengambil barang atau menarik barang yang dipinjamkan. Ketika itu juga akan berakhir. Lalu hilang akad karena salah satu pihak, baik mu'ir, pemberi pinjaman, atau musta'ir, peminjam. Contohnya, salah satu pihak gila. Ketika itu juga akad berakhir, karena tidak mungkin hilang orang yang nakal bisa meneruskan akad dengan baik. Lalu terhalang melaksanakan akad. Contohnya, seseorang meminjamkan mobil kepada temannya atau saudaranya, kemudian dia bangkrut usahanya, atau dia terlilit utang. Karena demikian, maka dia harus menjual barang tersebut, mobil tersebut, untuk melunasi utangnya. Maka dia mengambil mobil tersebut dari teman atau saudara yang dipinjamkan itu, kemudian menjualnya untuk melunasi utangnya. Selanjutnya yang terakhir, barang atau rusak atau hilang barang yang dipinjamkan. Karena rusak atau hilang barang yang dipinjamkan, maka akan berakhir. Bagaimana rusaknya atau hilangnya? Karena ada yang karena tidak disengaja. Kalau tidak disengaja, tidak harus menggantinya. Kalau disengaja, harus menggantinya karena keterorannya. Namun, bagaimana apabila barang tersebut hilang atau rusak tidak disengaja, tetapi si peminjam ingin mengganti, itu lebih baik, tidak jadi masalah. Lalu yang terakhir, bagaimana referensinya? Referensi yang berkaitan dengan fikih muamalah khusus Arya Akad Tabarruj ini diantaranya karya tulis saya, buku yang berjudul Transaksi Ekonomi Syariah, cetakan 1, Bandung PT Remaja Rostakaya tahun 2016. Dan buku apa saja, masih banyak tentang fikih muamalah yang di dalamnya dibahas Arya. Atau kitab apa saja, banyak, baik kitab kalangan Hanafiyah, ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah. Contoh karya ulama Hanafiyah, Bada'i Shonai karya Imam Akasani. Contoh karya karya Malikiyah, Ad-Dahiro karya Syekh Al-Qurafi. Contoh kalangan Syafi'iyah seperti Al-Majmu karya Nawawi. Contoh karya ulama Hanabilah seperti Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Dan masih banyak lagi contoh masing-masing referensi kitab madhab tersebut. Para mahasiswa, itu pengisian, insya Allah kita bisa disambung dengan acara perkuliahan pertemuan kelima selanjutnya dalam tema yang berbeda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.